Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Greystone Channel. Di video kali ini saya mau jawab pertanyaan dari Indramayu Kota Palem. Bang, mantap. Tolong dong bahas tugas-tugas koin. Jelaskan kayak koin micin, doge itu apa, bitcoin itu apa, dan koin-koin yang lain. Oke, kalau kamu baru masuk pasar kripto, kamu baru belajar-belajar soal kripto, kita sudah banyak sekali membahas untuk koin-koin yang mungkin kamu ada pantau. Ya, kamu bisa cek di channel YouTube saya, itu di Andre Greystone Channel. Silahkan masuk ke sini, ke profilnya, kemudian pilih playlist. Ya, di playlist ini saya punya beberapa pembahasan untuk proyek kripto, yaitu di sini, di analisa kripto. Kita udah bikin 387 video dan kedepannya akan semakin banyak lagi. Di sini kita bahas koin-koin mulai dari koin micin, koin-koin yang aneh-aneh, sampai koin-koin yang punya fundamental bagus. Ini kita bahas khusus sesuai dengan requestan teman-teman di kolom komentar YouTube ini ataupun di komunitas kami di Telegram. Jadi kalau ada yang request ya silakan tulis di kolom komentar mau dibahas spesifik untuk token atau kripto apa. Tapi kalau pertanyaan dari ini dari abangnya Indramayu Kota Palem ini berarti kita bahas soal apa saja fungsi-fungsinya secara umum ya, secara overall. Karena kalau dibahas satu-satu secara detail bakalan kepanjangan videonya. Jadi silakan saran aku sih cek aja di sini di analisa kripto di channel kami. Oke, kalau sudah pertama aku mau jelasin dulu. Bitcoin itu adalah menjadi legal tender saat ini. Orang-orang udah jenuh sama yang namanya fiat money. Tahu ya fiat money? Fiat money itu kayak rupiah, kayak dolar, kayak apa, yuan Cina, kayak pound sterling di Inggris atau kayak euro di Eropa. Jadi orang-orang itu udah jenuh sama uang-uang fiat. Kenapa begitu? Karena diciptakannya uang fiat sekarang sudah berdasarkan, tidak berlandaskan yang namanya reserve atau cadangan emas yang dulu diberlakukan. Jadi kan dulu kalau kita mau cetak uang, kita ada backingan berupa emas. Kalau kita punya emas baru boleh cetak uang. Kalau sekarang cetak uangnya itu lebih gampang menggunakan bond. Underlayingnya adalah surat utang negara untuk mendanai proyek-proyek dan lain sebagainya. Sehingga peredaran uang di masyarakat semakin lama semakin banyak. Akibatnya apa? Akibatnya daya beli masyarakat meningkat. Wah, bagus dong, daya beli meningkat. Tunggu dulu, inflasi semakin naik. Makanya harga-harga barang sekarang itu tinggi banget. Kalau kita compare sama zaman 20 tahun lalu. Contohnya 20 tahun lalu kita beli apa? Beli permen. Harganya mungkin berapa? 50 perak udah dapat beli permen. Sekarang nggak dapat, teman-teman. Mungkin butuh 1000 rupiah. Jadi itu kan ada kenaikan harga tuh, selisih. Nah, itu disebabkan karena fiat money yang dicetak berlebihan. Bitcoin itu masuk buat mengatasi masalah tersebut. Kenapa? Karena Bitcoin punya supply yang terbatas. Bitcoin ini ibaratnya emas, tapi Bitcoin ini dia sifatnya digital. Dia nggak punya bentuk fisik, ya. Jadi Bitcoin ini adalah teknologi yang didasarkan oleh blockchain. Blockchain ini adalah semacam buku besar di dunia internet, di mana yang mengawasi Bitcoin ini ada banyak sekali mata. Jadi kalau fiat money itu kan diterbitkan oleh bank sentral biasanya. Sementara Bitcoin sendiri itu istilahnya di mining, ditambang. Ya, ditambang makanya ada penambangan kripto. Itu pakai mesin-mesin komputer canggih. Jadi dia tugasnya untuk memvalidasi transaksi. Kalau di institusi sekarang kita mengenal perbankan. Perbankan yang memfasilitasi dan memvalidasi transaksi kita. Contohnya kamu mau transfer uang ke saya. Itu kan yang memvalidasi biasanya perbankan. Karena kamu transfernya mungkin pakai bank apa? Bank BCA, Bank Mandiri. Yang memvalidasi ya itu pihak perbankan. Tapi kalau Bitcoin, kamu mau transfer Bitcoin ke saya misalkan, itu yang memvalidasi adalah para miners. Jadi dia sifatnya desentral dan orang-orang nggak tahu kamu transfer uang ke saya karena yang kelihatan di validasi itu hanyalah alamat-alamat saja. Jadi namamu tidak kelihatan, tapi orang masih bisa tetap lacak itu.
Nah, Bitcoin ini baru menjadi legal tender, artinya bisa diperjualbelikan di beberapa negara. Yang pertama sih kemarin El Salvador yang mengesahkan. Itu pada 6 September 2021. Terus disusul sama Republik Afrika Tengah ya pada tanggal 23 bulan 4 em, 2022. Itu disahkannya sebagai legal tender. Jadi artinya adalah semakin lama orang makin jenuh sama yang namanya fiat money. Jadi ide awalnya seperti itu, teman-teman. Pada realitanya sekarang, ya tentunya yang namanya negara nggak mau dong orang-orang pakai Bitcoin. Kenapa? Karena itu bisa menghancurkan mata uang mereka. Menghancurkan mata uang mereka ya berarti menghancurkan negara mereka itu juga. Ya, jadi ini ada beberapa negara yang sekarang sudah sedang mencoba untuk menggarap, untuk mempertimbangkan lah istilahnya apakah Bitcoin ini bisa diadopsi. Ada Paraguay, Venezuela, Ukraina, Amerika Serikat, Rusia, banyak sekali negara yang sekarang lagi mencoba untuk meregulasi Bitcoin ini. Apakah Bitcoin layak digunakan sebagai legal tender? Jadi especially buat Bitcoin, fungsinya memang untuk itu sementara. Tapi ada beberapa investor yang memposisikan Bitcoin ini sebagai sebuah aset layaknya emas, aset investasi. Jadi mereka beli Bitcoin dengan harapan kedepannya harganya akan semakin naik karena adopsinya bakalan terus bertumbuh. Sekarang aja baru 2 negara. Mungkin tahun depan ada 4 negara lagi yang masuk. Nah itu kan akan ada permintaan tuh. Akan ada permintaan buat orang beli Bitcoin. Maka harganya kedepannya akan semakin naik seiring dengan permintaan yang tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu fungsinya Doge, koin-koin micin itu apa? Doge itu adalah salah satu koin meme. Di sini kita akan coba search Doge atau Doge. Dogecoin itu adalah meme token yang memang dipopulerkan oleh Elon Musk. Sebelumnya Elon Musk belum masuk ke Doge, tapi belakangan memang dia yang sering pom-pom ya. Istilahnya pom-pom itu mempromosikan, pokoknya bikin orang itu panik, pengen beli, pengen beli. Nah itu, fungsinya apa? Ya nggak ada sebenarnya. Fungsinya buat lucu-lucuan. Ini disebut meme coin atau meme token. Ya, meme itu kan ya kayak apa sih komik-komik gitu. Jadi buat lucu-lucuan, buat seru-seruan. Jadi fungsi dari Doge ini adalah lucu-lucuan. Tapi di dunia kripto itu ada banyak sekali token, ada banyak sekali koin. Sampai mungkin 8 ribuan sekarang. Atau mungkin udah lebih ya. Karena saking banyaknya. Ini adalah beberapa koin yang mungkin teman-teman bisa pantau atau yang cukup familiar untuk teman-teman pantau. Bitcoin itu yang nomor satu. Yang kedua adalah Ethereum. Ethereum ini diciptakan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh Bitcoin. Jadi ada banyak sekali koin di luaran sana yang fungsi satu dengan yang lain itu sangat berbeda. So kalau kita mau belajar ini, mungkin kita harus belajar dulu dari Bitcoin. Karena Bitcoin adalah ibunya seluruh koin. Jadi kalau kita udah kenal ibunya, nanti anak-anaknya kita bisa pelajari satu persatu. Dan tentunya fungsi mereka berbeda. Ada Tether juga. Tether ini fungsinya buat stable coin. Dia berbanding 1 banding 1 dengan dolar. Jadi ini pengganti dolar di dunia nyata. Kalau di dunia nyata orang transaksi pakai dolar, kalau di dunia ini, di dunia blockchain dia transaksi pakai USDT. Terus ada BNB. BNB ini koinnya dari Binance. Binance itu salah satu exchange terbesar di dunia saat ini. Fungsinya banyak, bisa pakai NFT, bisa pakai investasi juga, bisa pakai transaksi karena ada smart contract di dalamnya. Jadi fungsinya itu banyak sekali. Jadi buat belajar hal-hal yang baru ini ya butuh riset sebenarnya. Jadi nggak perlu khawatir, kita masih sama-sama belajar dan sama-sama berusaha untuk menjelaskan ini semua kepada umum. Jadi kalau abangnya berkenan bisa untuk subscribe channel ini. Nanti bakalan dapatin update-update terbaru juga dari Bitcoin dan aset kripto yang lain. Jadi itu, kalau kita harus bahas satu persatu fungsinya itu sangat banyak. Ada yang buat lucu-lucuan, ada yang buat simpan pinjam, ada yang buat smart contract, ada juga yang buat metaverse, buat game, ada juga yang memang diciptakan untuk membagi-bagikan koin secara gratis seperti airdrop. Ada juga koin yang memang diciptakan untuk pencucian uang, ada juga yang diciptakan untuk semacam apa sih namanya mengamankan mengamankan supaya transaksi kita nggak ketahuan orang lain.
Jadi macam-macam fungsinya. Jadi nggak bisa digeneralisir semua koin itu punya fungsi yang sama. Makanya ada banyak koin untuk sekarang. Gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi semoga videonya bisa bermanfaat. Again, kalau misalkan masih bingung, kalian bisa untuk research di Google ya, masuk ke Google, ketik aja CMC, terus di sini ada coinmarketcap.com. Silakan diklik. Di sini kita bisa dapat banyak sekali kripto-kripto yang lagi trending, yang lagi booming, yang baru saja muncul. Itu semua datanya ada. Kita bisa klik contohnya Bitcoin. Nih ya, kita pakai contoh Bitcoin. Bitcoin itu harganya sekarang sekian, 380 juta rupiah. Ya, ini kenaikannya hari ini, dia naik sekian persen. Kemudian di bagian bawahnya ini ada kapitalisasi pasar. Kalau total jumlah Bitcoin saat ini dikalikan dengan ini, maka kita akan dapat harga ini. Jadi itu ada hitung-hitungannya semua. Lalu Bitcoin ini bisa dipasarkan di mana aja, bisa diperdagangkan di mana aja, bisa di Binance, di Coinbase, dan semua exchange pasti bisa memperdagangkan Bitcoin. Jadi di luar sana ada ratusan exchange juga, teman-teman. Jadi kurang lebih itu. Terus di bagian ikhtisar ini tinggal scroll aja di bawah. Di sini ada penjelasannya. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang kripto terdesentralisasi yang awalnya dijelaskan dalam bentuk white paper oleh seorang kelompok yang mengatasnamakan mereka Satoshi Nakamoto. Bitcoin diluncurkan tidak lama. Jadi teman-teman bisa pelajari semuanya secara clear di internet sebenarnya. Tapi buat kita yang mungkin masih awam, ya kita harus pelan-pelan sih belajar. Nggak mungkin pertama belajar kita ngerti. Pasti kita butuh waktu juga buat mengerti, oh seperti ini tuh Bitcoin, oh seperti ini. Jadi ya itu, kita harus belajar. Jadi gitu aja, semoga penjelasannya bisa mendapat sedikit bayangan, meskipun mungkin nggak clear-clear amat. Jadi gitu aja, semoga Bang Indramayu, abang yang dari kota Indramayu ini bisa mendapatkan sedikit insight lah. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.